Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 2206793. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan dunia kerja modern, yaitu manajemen perubahan. Dalam konteks perilaku organisasi, di banyak organisasi hari ini, perubahan bukan hanya lagi sesuatu yang terjadi sesekali, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perubahan teknologi, perubahan struktur, perubahan strategi, hingga perubahan budaya kerja. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita samakan dulu pemahaman. Secara sederhana, manajemen perubahan adalah proses yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok di dalam organisasi beralih dari kondisi sekarang menuju kondisi yang baru, secara terencana dan terkontrol. Sementara itu, perilaku organisasi mempelajari bagaimana individu dan kelompok bertindak, berpikir, dan merasakan di dalam organisasi. Jika dua konsep ini digabung, maka fokus kita adalah bagaimana mengelola perubahan sehingga perilaku orang-orang di dalam organisasi mampu menyesuaikan diri dan mendukung arah baru yang diinginkan. Mengapa manajemen perubahan itu penting jika dilihat dari sudut perilaku organisasi? Karena pada akhirnya, keputusan, sistem, dan kebijakan hanya akan menjadi tulisan di atas kertas kalau manusia di dalamnya tidak ikut berubah. Organisasi bisa membeli mesin baru, software baru, atau membuat struktur organisasi yang canggih. Tetapi tanpa perubahan sikap, pola pikir, dan kebiasaan kerja, hasilnya tidak akan maksimal. Disinilah manajemen perubahan berperan sebagai jembatan antara ide perubahan dengan perilaku nyata di lapangan. Kalau kita lihat lebih dekat, manajemen perubahan selalu menyentuh 3 level perilaku organisasi. Yang pertama, individu, yang kedua kelompok, dan yang ketiga organisasi secara keseluruhan. Pada level individu, perubahan menuntut orang untuk belajar hal yang baru, meninggalkan cara lama, dan seringkali menghadapi ketidakpastian. Ada karyawan yang merasa antusias karena melihat peluang pengembangan diri, namun ada juga yang merasa cemas, takut tidak mampu mengikuti, atau khawatir posisinya mereka tergeser. Reaksi-reaksi psikologi seperti resistensi, stres, bahkan penolakan halus merupakan bagian dari perilaku individu yang harus dipahami dalam manajemen perubahan. Pada level kelompok atau tim, perubahan bisa mengubah pola kerjasama dan dinamika sosial. Misalnya, ketika organisasi mengubah prosedur kerja, membentuk tim lintas divisi, atau mengganti pemimpin unit, maka hubungan antar anggota tim juga ikut bergeser. Mungkin sebelumnya mereka terbiasa bekerja secara terpisah, sekarang dituntut untuk lebih kolaboratif. Di titik ini, manajemen perubahan perlu memperhatikan komunikasi, kejelasan peran, dan pembangunan kepercayaan agar kelompok tidak terjebak dalam konflik yang tidak produktif. Sedangkan pada level organisasi, manajemen perubahan berkaitan dengan budaya dan struktur organisasi. Budaya yang selama ini tertanam, misalnya budaya sangat hierarkis atau budaya yang penting atasan senang, bisa jadi tidak cocok lagi dengan tuntutan lingkungan yang baru. Perubahan menuju budaya yang lebih terbuka, lebih inovatif, atau lebih berorientasi pada pelanggan membutuhkan waktu dan konsistensi.
Disinilah kebijakan, simbol, sistem penghargaan, dan gaya kepemimpinan harus selaras, sehingga perilaku yang baru benar-benar mendapatkan dukungan. Dalam konteks perilaku organisasi, manajemen perubahan biasanya dipahami sebagai sebuah proses bertahap. Secara sederhana, kita dapat membayangkan 3 fase sesuai dengan model perubahan dari Lewin-Strauss Process. Yang pertama, fase mencairkan kondisi lama atau unfreeze. Di fase ini, pimpinan dan manajer perlu menjelaskan mengapa perubahan perlu dilakukan. Apa masalah yang sedang dihadapi, apa risiko jika tetap bertahan dengan cara yang lama, dan apa manfaat yang bisa diperoleh. Tujuannya adalah mengubah pola pikir dari yang sudah nyaman seperti ini menjadi kita memang perlu bergerak. Fase yang kedua adalah fase perubahan itu sendiri atau change. Di sini, berbagai langkah praktis mulai dijalankan, seperti pelatihan keterampilan baru, penyesuaian tugas, pembentukan tim proyek, hingga penerapan prosedur atau teknologi yang baru. Dalam fase ini, dukungan terhadap perilaku baru sangat penting. Karyawan membutuhkan arahan yang jelas, contoh nyata dari pimpinan, serta ruang untuk bertanya dan menyampaikan kesulitan. Jika komunikasinya tertutup dan umpan balik diabaikan, maka resistensi akan menguat dan peluang keberhasilan perubahan menurun. Fase yang ketiga adalah fase pembekuan kembali atau refreeze, yaitu ketika perilaku baru mulai dipertahankan dan menjadi kebiasaan. Di titik ini, manajemen perubahan perlu memastikan bahwa sistem penilaian kinerja, promosi, dan penghargaan sudah mendukung cara kerja yang baru. Misalnya, jika organisasi ingin menumbuhkan budaya kolaboratif, maka penilaian kinerja sebaiknya tidak hanya berfokus pada hasil individu, tetapi juga kontribusi terhadap tim. Dengan cara ini, perilaku baru tidak hanya dianjurkan, tetapi juga dihargai. Tentu saja, dalam praktiknya manajemen perubahan tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar dari sudut pandang perilaku organisasi adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini bisa muncul secara terbuka, misalnya penolakan langsung atau kritik keras terhadap kebijakan baru. Namun, seringkali resistensi bersifat halus, seperti menunda-nunda, menjalankan perubahan hanya sekedar formalitas, atau menyimpan ketidakpuasan tanpa pernah diungkapkan. Penyebabnya pun beragam, seperti rasa takut kehilangan kenyamanan, ketidakpercayaan terhadap pimpinan, pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya, atau sekedar kurangnya informasi. Mengelola resistensi berarti mendengarkan dan melibatkan orang-orang yang terdampak. Dalam perilaku organisasi, kita belajar bahwa ketika individu merasa dilibatkan, diberi kesempatan menyampaikan pendapat, dan instruksinya transparan, mereka cenderung lebih mudah menerima perubahan. Oleh karena itu, manajemen perubahan yang efektif bukan hanya soal membuat jadwal dan indikator keberhasilan, tetapi juga membangun dialog, empati, dan rasa memiliki. Peran kepemimpinan menjadi sangat krusial di sini. Pemimpin bukan hanya manajer proyek perubahan, tetapi juga role model perilaku baru. Jika pemimpin mengajak karyawan untuk lebih disiplin, namun dirinya sendiri sering melanggar aturan, maka pesan perubahan menjadi lemah. Sebaliknya, ketika pemimpin konsisten, mau turun langsung, berani mengakui tantangan, dan menunjukkan dukungan nyata, karyawan akan lebih percaya bahwa perubahan ini bukan hanya sekedar slogan. Sebagai penutup, mari kita tarik garis besar pembahasan.
Dalam konteks perilaku organisasi, manajemen perubahan adalah upaya terencana untuk mengarahkan perilaku individu, kelompok, dan organisasi menuju cara kerja baru yang lebih sesuai dengan tuntutan lingkungan. Proses ini mencangkup pemahaman terhadap reaksi psikologis karyawan, dinamika kelompok, budaya, dan struktur organisasi, serta peran penting komunikasi dan kepemimpinan. Perubahan memang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi dengan manajemen perubahan yang baik, ketidaknyamanan itu bisa dikelola dan diubah menjadi suatu energi yang positif untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Harapannya, setelah menyimak video ini, kita tidak lagi melihat perubahan sebagai musuh yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri dan organisasi. Tugas kita sebagai bagian dari organisasi adalah belajar memahami perilaku, baik perilaku sendiri maupun orang lain, agar kita bisa berkontribusi aktif dalam setiap proses perubahan yang terjadi. Terima kasih sudah menyimak, semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.